Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Bronpin dari TRM 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi manufaktur 2 yang berjudul Plasma Beam Machining. Latar belakang: dalam dunia manufaktur, teknologi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan produksi yang semakin kompleks dan presisi. Salah satu teknologi yang berkembang adalah plasma beam machining. Plasma beam machining adalah teknologi yang menggunakan plasma untuk memotong atau menghilangkan material dari benda kerja. Plasma adalah gas yang terionisasi, yang artinya atom-atom gas tersebut kehilangan atau mendapatkan elektron sehingga menjadi bermuatan listrik. Plasma memiliki sifat yang unik, yaitu dapat menghasilkan energi yang tinggi dan dapat dikontrol dengan mudah. Pengertian: plasma beam machining atau PBM adalah sebuah teknik manufaktur yang menggunakan energi tinggi dalam bentuk plasma beam untuk proses material. PBM melibatkan penggunaan plasma yang dihasilkan dari gas inert yang terionisasi seperti argon, nitrogen, atau helium. Pada plasma beam machining, plasma beam yang dihasilkan digunakan untuk melakukan berbagai jenis operasi pemrosesan material, termasuk penukisan, etching, pengukiran, engraving, pengelasan, welding, dan pemotongan cutting. Fokus utama dari PBM adalah pada proses penukisan yang akurat dan kompleks pada permukaan benda kerja. Proses PBM dimulai dengan persiapan bahan kerja yang akan diproses. Kemudian plasma dibentuk dengan memberikan energi tinggi pada gas inert. Plasma beam yang terbentuk kemudian diarahkan dan difokuskan pada area yang akan diproses di permukaan bahan kerja. Energi tinggi dalam plasma beam dapat menghilangkan material dari permukaan bahan kerja atau memberikan efek thermal dan kimiawi pada material tersebut. Prinsip dasar: dalam obor plasma yang dikenal dengan pistol atau plasmatron, volume gas seperti H2, N2, O2, dan lain-lain dialirkan melalui ruang kecil di mana percikan frekuensi tinggi atau busur dipertahankan antara elektroda tungsten katoda dan nozzle tembaga anoda. Keduanya berpendinginan air. Pada obor tertentu, aliran gas lembang yang mengelilingi api utama disediakan untuk melindungi gas dari atmosfer. Elektron berkecepatan tinggi yang dihasilkan oleh busur ditabrakkan dengan molekul gas dan menghasilkan disosiasi molekul diatomik gas yang mengakibatkan ionisasi atom dan menyebabkan sejumlah besar energi panas dibebaskan. Gas pembentuk plasma dipaksa melalui saluran nozzle obor sedemikian rupa untuk menstabilkan busur. Pemanasan gas terjadi di zona terkompresi dari saluran nozzle yang menghasilkan kecepatan gas keluar yang hampir tinggi dari suhu inti yang tinggi sehingga 16.000 derajat Celcius. Jet plasma relatif melelehkan material benda kerja dan aliran gas berkecepatan tinggi secara efektif menggempaskan logam cair. Proses dari plasma beam machining: persiapan bahan kerja. Pilih bahan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik plasma beam machining. 2. Pembentukan plasma beam. Terapkan medan listrik atau medan magnet pada aliran gas plasma untuk membentuk struktur plasma yang konsisten. 3. Persiapan plasma. Siapkan sumber energi untuk menghasilkan plasma, biasanya menggunakan sumber daya listrik tinggi mengeksitasi gas. Penukisan: arahkan plasma beam yang dihasilkan ke permukaan
bahan kerja yang akan diperlukan, konsentrasi plasma beam pada titik yang akan diukir atau diberi efek yang diinginkan. Kekurangan dan kelebihan plasma beam machining. 1. Presisi tinggi. PBM dapat mencapai tingkat presisi yang sangat tinggi dalam proses material plasma beam yang difokuskan dengan baik, memungkinkan pengolahan yang akurat, termasuk penukisan, pengukiran, dan pemotongan dengan detail yang halus. 2. Kemampuan mengelola material yang sulit. PBM dapat mengelola material yang sulit diproses dengan metode konvensional seperti material dengan kekerasan tinggi atau struktur kompleks. Plasma beam machining memiliki energi tinggi, memungkinkan pemrosesan material yang sulit, termasuk logam, keramik, komposit, dan sebagainya. Kekurangan plasma beam machining. 1. Biaya peralatan yang tinggi. PBM melibatkan penggunaan peralatan yang kompleks dan mahal, termasuk sumber energi plasma, sistem kontrol, dan perangkat pendukung lainnya. Hal ini membuat biaya investasi awal menjadi tinggi. 2. Kompleksitas pengoperasian. Operasi PBM memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pengaturan parameter, kontrol sistem, dan pemeliharaan peralatan. Pemrosesan yang efektif memerlukan keahlian teknis yang tinggi dan pelatihan yang memadai. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.